Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Eka Dia Pratiwi, NIM 72 dari kelas Studi Kelayakan Bisnis C yang akan mempresentasikan mini riset dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Studi Kasus Usaha Kerupuk milik Bapak Sutrisno di Desa Sambirjo, Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Nganjuk. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertanian ataupun perikanan. Peranan pertanian ini terbukti sangat mempengaruhi pendapatan nasional yang ada di Indonesia. Dengan memaksimalkan pengelolaan dari pertanian ini agar lebih baik, akan juga pula menambah pendapatan negara Indonesia. Adapun hasil alam yang melimpah ini pastinya akan memberikan peluang bagi para petani ataupun masyarakat untuk dapat menjalankan usahanya di berbagai bidang dengan input dari pertanian. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan pengelolaan bahan pertanian menjadi kerupuk. Di Indonesia sendiri sudah tidak asing dalam pengonsumsian kerupuk, makanan ringan yang terbukti banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia dan pastinya ini perlu untuk dikembangkan. Adapun dalam proses pengembangannya, usaha kerupuk ini pastinya membutuhkan analisis untuk mengetahui kelayakan usaha. Saya mengambil usaha pada usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno yang terdapat di Desa Sambirjo, Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Nganjuk untuk dapat dilakukan analisis usaha dari usaha kerupuk ini. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana kelayakan usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno pada aspek teknis. Yang kedua, bagaimana kelayakan usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno pada aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, bagaimana kelayakan usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno pada aspek manajemen dan organisasi. Yang keempat, bagaimana kelayakan usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno pada aspek lingkungan. Yang kelima, bagaimana kelayakan usaha kerupuk Bapak Sutrisno pada aspek finansial. Yang keenam, bagaimana kelayakan usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno pada aspek hukum. Dan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui kondisi kelayakan usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno di Desa Sambirjo, Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Nganjuk dari aspek teknis, pasar, pemasaran, manajemen organisasi, lingkungan, finansial, dan hukum. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk yang pertama adalah waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober pada tahun 2021, yakni pada usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno yang berlokasi di Desa Sambirjo, Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Nganjuk. Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan, yakni yang pertama ada alat tulis, ada perekam atau recorder, dan materi dari studi kelayakan bisnis. Selanjutnya adalah jenis data dan sumber data yang digunakan. Yang pertama ini untuk jenis datanya adalah menggunakan data kuantitatif dan juga kualitatif dengan sumber data primer dan juga data sekunder. Untuk pengambilan data ini diambil melalui kegiatan wawancara langsung kepada pemilik usaha kerupuk di desa ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama adalah gambaran umum usaha. Usaha kerupuk ini adalah usaha milik Bapak Sutrisno yang bertempat tinggal di Desa Sambirjo, Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Nganjuk, yang telah berdiri sekitar tahun 2010. Dan usaha kerupuk ini merupakan usaha yang menjual dari berbagai jenis kerupuk yang digemari oleh masyarakat. Kerupuk ini tidak hanya menjual satu jenis saja, tetapi dari berbagai jenis kerupuk yang dijual, mulai dari berbahan dasar tepung, ketela, ataupun berbahan dasar komoditas perikanan seperti udang dan lain-lain. Adapun dalam kegiatan usahanya, kerupuk milik Bapak Sutrisno ini melakukan proses kegiatan. Yang pertama ada penjemuran, setelah itu penggorengan kerupuk, pengemasan, dan juga memasarkan kerupuk di pasar. Untuk yang kedua adalah aspek teknis. Untuk usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno ini merupakan usaha mikro yang belum memiliki izin usaha karena memang kurang pahamnya terkait dengan itu, dan juga tempat berjualannya masih di pasar dan juga belum dapat membuka toko di rumah ataupun tidak ada fasilitator untuk dapat membantu untuk mengurus izin usaha tersebut.
Adapun untuk tata letak yang digunakan dalam usaha kerupuk ini adalah tata letak produk yang dimaksudkan agar urut dan lebih mudah dalam proses produksi mulai dari penjemuran sampai dengan pengemasan. Untuk aspek yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno ini berfokus pada penggorengan dari krecek ini, dan juga dari input krecek ini dilakukan di berbagai tempat yang berbeda, yang memang memiliki kualitas yang baik dan juga dari harganya ini juga terjangkau. Adapun untuk sasaran konsumennya adalah para ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang berjualan atau melakukan transaksi atau berbelanja di pasar, dan juga para penjual sayur keliling. Untuk yang keempat adalah aspek manajemen dan organisasi. Manajemen yang dilakukan pada usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno ini adalah mengadakan serta menyediakan dari bahan baku, pengawasan dari kualitas, pelayanan, dan juga penanganan limbah. Usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno ini merupakan usaha yang dilakukan oleh satu keluarga. Yang kelima adalah aspek lingkungan. Usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno ini tidak banyak membuat dampak bagi lingkungan. Adapun untuk limbah yang dihasilkan pada kegiatan produksi ini adalah remah-remahan dari kerupuk dan juga minyak bekas dari hasil penggorengan kerupuk tersebut. Adapun untuk remah-remahan kerupuk tersebut dapat digunakan untuk pakan dari ayam ataupun kambing. Untuk minyak sendiri, jika minyak tersebut masih dapat diolah kembali, itu bisa dilakukan dan bisa digunakan untuk memasak hal yang lainnya. Tapi jika tidak bisa digunakan, ini disetorkan atau diberikan kepada salah satu pembuat krecek dan digunakan untuk dalam proses penjemuran agar krecek tersebut tidak lengket. Adalah yang keenam adalah aspek hukum. Usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno ini belum memiliki izin usaha yang jelas dan masih merupakan usaha mikro dan juga hanya dikelola oleh perorangan saja. Untuk yang ketujuh adalah aspek finansial. Yang pertama ada NPV, ini dengan hasil 32 juta lebih dari 0, IRR-nya 59% lebih dari suku bunga, net B/C-nya 1,3 lebih dari 1, payback periodnya akan dapat dikembalikan dalam jangka waktu 13 bulan. Untuk profitability index-nya 1,01, ini lebih dari 1. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada usaha kerupuk milik Bapak Sutrisno ini menunjukkan bahwasannya dari hasil analisis kelayakan usaha baik dari aspek finansial dan non-finansial didapatkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.